Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana minasyakirin al-mukhlisin wa adkhalana fi ibadillahis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi alladhina atasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, kita bahagia dan bangga ketika memasuki bulan suci Ramadan, bil khusus bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, kita teringat dengan yang namanya malam nuzulul Quran. Subhanallah. Diturunkannya mukjizat al-kubra, Al-Quranul Karim, subhanallah. Melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam durasi waktu yang bukan 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 4 hari dan seterusnya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Angka yang sangat fantastis. Yang betul-betul baginda Rasul itu kehidupannya bersama Al-Quran dan bahkan instruksi khitab dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah atau larangan atau guidance, petunjuk-petunjuk itu berlangsung lama. Majlis ta'lim yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat lama. Apa itu maknanya? Kita semakin yakin, seyakin-yakinnya bahwa kitab suci Al-Quranul Karim dengan nuzul Quran akan menjadi petunjuk, akan menjadi pedoman, akan menjadi imam, akan menjadi sebuah kasih sayang bagi setiap hamba Allah, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam pertama turunnya Al-Quran, baginda Rasul menerima wahyu di Gua Hira. Yang kalau kita daki kini naik cukup sangat tinggi. Majlis ta'limnya cukup sangat tinggi. Tengah malam terimanya. Sampai beliau memang sejak lama sudah lakukan tahannuts, melakukan meditasi kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuknya. Dan simbol bahwa beliau menerima wahyu ini sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sangat luar biasa, subhanallah. Nabi akhir zaman yang selain menerima Al-Quran, kitabullah, yang mengcover seluruh peristiwa kehidupan dari zaman ke zaman, dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam, direkam dan direview oleh Al-Quran, termaktub semua. Ini dahsyat dan hebatnya kitab suci Al-Quranul Karim yang mudah-mudahan kita bisa membacanya di bulan Ramadan ini. Bisa menderasnya tadarus Al-Quran dan bolak-balik dari ayat per ayat, surat per surat, 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz itu insya Allah kita lakukan tadarusnya, membacanya dengan penuh khusyuk. Apalagi bagi kita-kita yang mudah-mudahan hafal ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran itu, ya Allah, di luar kepala, subhanallah, bahagia dan bangga kita semua. Selanjutnya bahwa di malam bulan Ramadan, para ulama sepakat tanggal 17 Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yang pertama surat Al-Alaq, hanya 5 ayat pertama kali.
yang jika diperiksa ayat per ayat dalam surat Al-Alaq dan ayat setelahnya dan seterusnya sampai yang 6.666 ayat ini, ya Allah, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa yang merupakan mukjizat. Rasul diminta untuk membaca, lakukan research, ilmu pengetahuan tentang penciptaan manusia. Kamu manusia, dari mana sih kamu datang? Jelas dari mulai baginda Nabi Adam alaihissalam diciptakan manusia yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berketurunan dengan Siti Hawa. Anak cucunya, ya kitalah ini di akhir zaman ini. Dengan variasi suku, variasi bangsa, variasi bahasa, variasi kebudayaan, variasi agama. Subhanallah. Dan tentunya keistimewaan kita sebagai insan hamba Allah ini sangat luar biasa. Karena diberikan jasmani yang lengkap, ganteng, cantik, gagah. Dan juga sains teknologi, ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, telitilah ya Rasulullah ya Muhammad. Lakukan risetlah dengan atas nama Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bukan lautan darah, bukan segumpal. Ya, kalau kita lihat adalah pertemuan antara sperma dan ovum, hubungan suami istri yang halal, terjadilah anak keturunan, anak cucu. Ya Allah, semua diciptakan oleh Allah. Prosesinya sangat indah dan sangat-sangat, subhanallah, kita susah untuk menyatakannya. Sudah indah, sudah nuansanya penuh bahagia, kasih sayang, ada semua di situ. Karena fasilitasi seorang bayi mungil dari ibunya dengan susuannya, ASI, air susu ibu, belum lagi nanti dinafkahi oleh bapaknya yang saleh, nafkah yang halal, menjadikan dia sosok hamba Allah manusia yang cerdas, yang manfaat untuk agama, nusa dan bangsanya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Insya Allah dari Allah yang maha mulia akan diberikan maunahnya kepada para hambanya, kemuliaan. Sehingga hamba Allah yang dengan izin Allah mempunyai posisi kemuliaan sebagai yang telah dipilih oleh Allah menjadi pimpinan, menjadi pejabat. Kalau kita di Indonesia tercinta ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, yang jadi bupati, menteri, dan sebagainya. Tidak gampang. Kalau bukan izin Allah, takdir Allah, ya tidak akan jadi walaupun sepengen apapun kita. Makanya kita syukuri betul ini. Dengan nuzul Quran ini, menjadikan kita insya Allah sempurna dan paripurna. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia itu ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh dia. Tadinya cuma menangis aja, tawa juga belum bisa, bayi itu. Baru lama-lama setahun, 2, 3, 4, bisa ketawa, bisa bercanda, bisa ya berenang, bisa beraktivitas apapun ya, studi, menemukan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dengan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esensi nuzul Quran adalah kita diminta untuk menghayati, membaca, meneliti dan menghayati kandungan Al-Quran, konten Al-Quran dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadah syariah, dalam bentuk akhlak. Esensi ajaran Islam, din al-Islam yang kita anut ini, kita mesti di hati kita tertanam akidah,
yang salihah. Jangan akidah yang sesat. Yang disembah bukan Allah Subhanahu wa taala, oh nyembahnya salah. Yang disembah syaitan. Yang disembah pohon-pohonan. Nauzubillah min dzalik. Yang disembah sesuatu yang kita salut. Oh, udah Allahu Akbar. Ketika kita salat dan setiap event takbiratul ihram atau perpindahan gerakan kita mesti mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Yang dibaca itu dari mulai takbiratul ihram sampai dengan tahiyat dan salam. Ya Allah, semua itu nuansanya nuansa betul-betul dari kita hanya untuk Allah. Jangan salah sembah. Ini yang berulang-ulang kali Allah minta untuk ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai semua manusia, udah deh, jangan salah sembah kamu, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jangan bingung. Siapa sih yang ciptakan kita? Bapak kita, ibu kita? Oh tidak. Itu sababiyah saja. Karena bapak dan ibu kita juga diciptakan melalui prosesi wasilah dengan kakek kita. Udah ujung-ujung langsung jadi bayi? Oh tidak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang terakhir adalah bahwa ketika kita buka surat per surat, juz per juz, ya Allah, seluruh aspek kehidupan manusia, kita hamba Allah ini, dari mulai datang ke muka bumi tidak bawa apa-apa, sampai wafat, dan ketika ada yang 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau 100 tahun, dan semakin menua ya semakin lemah. Yang punya kekuasaan juga ya dicopot. Karena hakikatnya apapun. Dalam Al-Quran dijelaskan. Apa ilmu, apa sains, apa profesi, jabatan, skill. Itu hakikatnya rezeki yang melimpah ruah misalnya. Hakikatnya milik Allah. Amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suka sombong. Jangan suka arogansi. Jangan suka aduh aku yang paling hebat. Oh, tidak. Semuanya itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menjelang sakratul maut, ketika kita tinggalkan semua kesibukan, fasilitas di muka bumi ini, kita dengan sendirian kita diminta oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kami insyaallah akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Wafat namanya, nyawa sudah terpisah dari kandung badan kita. Ya Allah, tergeletak sudah. Dimandikan, diwudukan, dikafani, dan disalatkan. Dipendam, tidak dibuang kemana-mana. Ke dalam tanah, ya Allah. Gak bisa kutik lagi. Dan kita tulus dan ikhlas di situ untuk menjawab berbagai agenda, pertanyaan. Malaikat, khususnya malaikat penanya dalam kubur, yaitu malaikat Munkar wa Nakir, akan tanya berbagai agenda kehidupan kita. SPJ-nya itu lulus apa enggak? Enggak ada yang bisa nolong, advokat. Tidak ada advokat itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Yang paling esensi adalah pertanyaan, siapa sih Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa sih nabimu? Man nabiyuka? Apa sih kitab suci yang kamu jadikan pedoman? Ma kita bukan. Belum lagi nanti soal-soal kehidupan kita yang kita lewati, dari mulai ujung kepala, rambut paling atas, mata, telinga, muka, apa semua itu tanya satu-satu. Dan agendanya mudah-mudahan kita semua lewat selama Ramadan ini lulus dan lolos dalam menjawab semua agenda pertanyaan al-malakain, 2 malaikat, Munkar wa Nakir, dan kita insya Allah diminta untuk tenang, istirahat, bahagia di alam kubur, menjadi yang dikawal oleh Raudhah min Riyadil Jinan, taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan prosesi untuk menuju insya Allah ke al-jannah an-na'im. Kita termasuk hamba Allah yang min ahlil jannah. Jangan kita menjadi hamba Allah yang min ahlin nar. Na'udzubillahi min dzalik.
Sehingga ketika bulan Ramadan ini, insya Allah dari malam pertama sampai ke malam 29, 30, kita selalu kumandangkan munajat doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya mohon kepadamu ridhamu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, dan surgamu ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu daripada bencimu dan siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.